Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat pagi. Apa kabar Anda Smart Listeners dan juga sahabat Sonora Network di manapun Anda berada? Saya Daryl Adam kembali membuka aktivitas Senin pagi Anda. Di edisi hari ini tentunya bersama dengan founder of Theocentric Motivation and Leadership, Master Trainer of Transformation Leadership, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, Sales Training Expert, and also Organizational Culture Consultant, and as a Managing Director Capson Asia Servitama Center for Leadership and Organizational Culture, ada Pak Eloy Zaluhu. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mas Daryl dan selamat pagi Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia dan seluruh jagat raya. Sehat Pak Eloy? Selalu. Alhamdulillah, puji Tuhan luar biasa, sehat dan siap Mas Daryl untuk kita. Baiklah, saya mau cerita bahwa hari ini dikabulkan untuk bisa melanjutkan perbincangan yang berhubungan dengan digital marketing. Nah, ini sudah ada ahlinya nih yang akan berbagi bersama dengan kita di pagi hari ini. Beliau adalah former CFO Zalora, Digital Transformation Coach, dan beliau juga founder dan mentor lebih dari 10 perusahaan startup. Sudah terhubung di line komunikasi Zoom kami, ada Bapak Frans Budi Pranata. Selamat pagi Pak Frans. Semangat pagi Pak Daryl, salam sehat. Makin terlihat fresh nih ya. Yes. Baik, Terima kasih Pak, bergabung kembali Pak Frans. iya, sebelum kita mengulas lebih jauh tentang tema kita hari ini minggu ketiga, mengangkat tentang digital content marketing. Nah, ini buat Anda Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network yang ingin tahu bagaimana sih membuat konten sosmed yang viral, rahasianya akan kita ungkapkan di hari ini. Tapi sebelumnya izin ke Pak Eloy terlebih dahulu. Pak Eloy, boleh kita coba sedikit review di sesi pertama ini? Sebelum nanti kita akan coba bahas lebih jauh tentang segmen per segmennya untuk membahas tentang rahasia membuat konten sosmed yang viral. Silakan Pak Eloy. Terima kasih Mas Daryl dan sekali lagi terima kasih untuk kesediaan Pak Frans untuk sharing knowledge, selling skills, pengalaman bersama dengan kita. Dan Smart Listener sahabat Sonora, karena Senin pagi itu adalah tentang smart motivation, maka ada permintaan untuk 2-3 menit ke depan saya membuka dengan satu quote motivasi ya. Jadi teman-teman sahabatku sekalian, sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita tentang digital marketing and selling, dan khususnya hari ini tentang rahasia membuat konten sosmed yang viral ya, saya menyampaikan quote untuk boleh menjadi pegangan kita sepanjang hari ini, bahkan sampai akhir bulan ini, bahwa kesuksesan 100% tanggung jawabku. Kebahagiaan 100% keputusanku. Saya ulang kalimat ini sahabat, oleh karena kita masih terus menjalani kehidupan ya yang begitu menantang saat ini. Jadi kesuksesan 100% itu tanggung jawab saya, tanggung jawab Anda, dan kebahagiaan 100% keputusan kita. Jadi kalau kita bisa melewati terowongan yang masih ya remang-remang ini, maka itu tanggung jawab kita untuk mengatakan yes I can, tidak menyalahkan pihak lain, tidak mencari kambing hitam, tapi ayo betul-betul kita mau ambil tanggung jawab 100% dengan kalimat if I can make it, it's up to me. Kalau saya berhasil, kalau saya bisa melewati semua kesulitan ini, itu karena saya berjuang. Tentu dengan pertolongan Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara alam semesta, dan tentu dengan kolaborasi dengan semua orang yang bisa kita ajak kerjasama. Tetapi intinya adalah kalau kita mau melewati masa-masa ini, dan kita tiba di ujung terowongan, menjadi tim, perusahaan, pribadi, individu yang ready to go, bahkan the first team running, the first team going, maka ambil tanggung jawabnya. Ya, dan keputusan. Saat-saat ini ada begitu banyak alasan ya untuk kita menjadi murung, ada begitu banyak alasan untuk kita menjadi bete. Tetapi no, happiness is a choice. Jadi ayo pilih, saya akan hitung 3, 2, 1, berikan senyuman terbaik. Kenapa? Karena emotion
is created by emotion. Bahwa emosi itu dipengaruhi oleh gerakan-gerakan kita. Jadi ayo smart listener, sahabat Sonora, kita siapkan hati, pikiran untuk apa? Untuk dengan tanggung jawab 100% dan keputusan 100%, kita memulai apa yang menjadi materi yang menurut saya ya, kalau kita bisa mengerti materi yang disampaikan oleh Pak Frans hari ini, life will never ever be the same. Tidak akan pernah sama lagi, dan termasuk di dalam juga kita itu masuk di dalam digital, karena go digital or die, ladies and gentlemen. Jadi Mas Daryl, yes, seperti itu pembukaan dari saya, dan minggu lalu tentu saja kita sudah berbicara mengenai Instagram dan kita sudah bicara marketplace. Nanti kita serahkan kepada Pak Frans untuk review sedikit, kemudian kita akan masuk di dalam materi yang, waduh, saya sendiri tuh cannot wait. Menunggu-nunggu nih, bagaimana kita bisa membuat konten sosmed yang viral gitu, Mas Daryl. Yes, Saya kembalikan ke Mas Daryl, silakan. Silakan Pak Frans, ini tugas berat Anda di sesi pertama untuk bisa review singkat ya. Walaupun mungkin dari apa yang kita bahas di 3 minggu terakhir ini, itu cukup banyak yang sudah Anda sampaikan. Tapi boleh ada beberapa point of view yang sepertinya ini harus di-reminder lagi, agar inti dari apa yang kita akan bahas ini tidak miss begitu saja. Silakan waktu Anda, Pak Frans Budi Pranata. Oke, semangat pagi smart listeners. Marketing is fun and selling is easy ya. Seni menggunakan cara untuk mempengaruhi brain and heart dari customer Anda untuk menyukai, mencintai, memahami produk dan jasa Anda, termasuk mengenal penjualnya dan cara membuat produknya. Jadi inspire, educate, and entertain your customers until they buy your product ya. Consciously artinya pakai logika dan rasional, dan subconsciously pakai hati dan perasaannya, plus unconsciously yaitu pengaruhi otak lizardnya dengan kasih tahu resiko atau ruginya bila tidak beli produk Anda, serta kasih tahu keterbatasan waktunya dan keterbatasan unitnya. Begitu, itu intisarinya. Okay. Lalu ada 4 tujuan kita membuat konten ya. Yang pertama dari brand awareness, bagaimana orang bisa kenal produk kita, slogannya, logonya, dan sebagainya, hingga purchase, hingga mereka mau melakukan pembelian. Caranya bagaimana? Dengan mempengaruhi dari rasionalnya dengan konten yang logis, yang berisi fakta, dan hal-hal informatif yang dapat membantu calon pembelinya. Lalu juga yang emosional, yang menggugah emosi orang-orang yang melihatnya, baik emosi positif maupun emosi negatif. Lalu ada 4 jenis konten ya. Yang pertama, entertain. Konten yang menyenangkan, menarik, dan bahkan dapat viral. Sehingga bisa meningkatkan awareness ya. Contohnya dengan memberikan quiz, games, giveaway. Lalu cara yang kedua adalah educate ya. Konten yang edukatif yang berisi informasi teknis yang dapat menambah wawasan dan membantu followers Anda. Contohnya infografis ya. Lalu tips and trick ya. Dan konten edukatif lainnya. Lalu yang ketiga, inspire. Konten yang inspiratif, baik untuk membangun hubungan secara emosional dengan followers Anda, yang dapat mendorong followers Anda untuk membeli produk yang Anda jual ya. Contohnya dengan endorsement ya, dengan review, dengan testimoni, dengan rating. Lalu yang keempat, convince ya. Konten yang membuktikan bahwa produk atau jasa yang Anda jual berfungsi dengan baik. Konten ini bisa membantu followers Anda memutuskan untuk menggunakan produk Anda. Contohnya, menggunakan video demo, ya, case study, calculation-nya, dan sebagainya. Begitu, Pak Daryl. Oke, baiklah. Itu singkatnya review kita di 2 minggu terakhir. Di minggu ketiga ini kita akan coba bahas lebih jauh tentang beberapa segmen yang berhubungan. Yang pertama dengan Instagram, kemudian juga marketplace, dan juga masih banyak lagi tentang kalimat-kalimat yang memotivasi kita karena start with customer imagination. Nah, per definisi seperti apa? Silakan untuk Anda sebagai dan juga sahabat Sonora Network yang ingin bergabung, Anda bisa memberikan pertanyaan Anda di kanal YouTube kami, live streaming Smart FM, atau Anda bisa berinteraksi di WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation.
Ya, baik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu dan tamu ngobrol kita ada Pak Frans Budi Pranata. Beliau adalah former CFO Zalora, Digital Transformation Coach, founder and mentor lebih dari 10 perusahaan startup di Indonesia. Nah, kalau bicara masalah hal yang perlu diperhatikan ketika Anda membuat konten sosmed, itu perlu viral. Nah, dari viral itu banyak ketertarikan yang didapatkan dari calon konsumen Anda, sehingga mereka mencoba untuk berinteraksi di konten Anda, dan otomatis closing pun terjadi. Tapi hari ini kita akan coba membongkar, sebenarnya bukan rahasia lagi ya Pak Eloy, ya, ketika kita harus membongkar dan juga membuat ini menjadi satu hal yang jadi inti dari dagangan kita dalam tanda petik ya. Pak Eloy, mikrofon Anda boleh di-mute? Boleh di-unmute? Siap, Ya, 86. baik. Kita langsung menuju ke hal yang jadi perbincangan dan ramai ketika banyak orang yang percaya akan media sosial satu ini, Instagram, itu digunakan untuk menjual dalam tanda petik produk-produknya. Nah, bagaimana mungkin saya izin Pak Eloy ke Pak Frans dulu ya. Langsung silakan Mas Daryl. Silakan Pak Frans Budi Pranata, tentang Instagram sendiri, apa tujuan konten yang dibutuhkan untuk Instagram? Oh, Oke. mungkin. Oke. Ya, Pak Eloy. Maaf, Mas Daryl, kayaknya itu yang minggu lalu saya pikir tadi kita langsung ke rahasia yang mau dibongkar Langsung tadi. saja. Baiklah kalau begitu. Gimana Pak Frans Budi Pranata, silakan. Oke, jadi pada prinsipnya bagaimana kita selalu memberikan the right content to the right user. Jadi untuk membuat the right content ini kita perlu namanya content supply and structure yang nanti saya akan elaborate ya. Lalu juga to the right user ini kita pakai namanya market intelligence. Bagaimana kita mengerti mengenai machine learning, mengenai bagaimana social media itu dioperate oleh yang namanya machine ya, dan at the same time digunakan oleh human, which is manusia yang membacanya. Jadi kita harus memahami keduanya tuh, memahami dari sisi mesinnya, cara bekerjanya, algoritmanya, dan juga bagaimana cara human berinteraksi dengan mesin tersebut ya. Jadi in the right place and in the right time. Nah ini yang menggunakan yang namanya scheduling dan sebagainya ya. Lalu berikutnya yang gak kalah pentingnya itu Simon Sinek itu pernah mengatakan bahwa penting kita ada lingkaran paling besar itu why, lalu ada how, dan ada what. Yang paling dalam adalah why-nya, lalu setelah itu how-nya, setelah itu what-nya. Jadi waktu kita buat Instagram, suatu profile misalnya, kita harus temukan dulu why ini dibuat ya. Ada satu contoh, ini namanya Instagramnya itu Bapak-Bapak ID. Dalam waktu 4 bulan mencapai pertumbuhan 210.000 followers. Alasannya karena pertama pembuatnya ini memiliki why yang sangat jelas ya. Pertama, kenapa dia bikin Bapak-Bapak ID? Karena dia merasa bahwa ini terutama untuk pemuda-pemuda ya, pemuda-pemuda tanggung yang nantinya akan jadi bapak-bapak gitu, dan mereka ini akan menjadi penentu masa depan keluarga dan bangsa dan komunitas ya, sehingga sangat penting banget bahwa mereka itu diedukasi. Lalu how-nya ya, dengan memberikan hal-hal penting yang bisa membuat mereka grow ya, secara finansial, secara hubungan, parenting, smart spending, hobbies, tentang mindset dan happiness ya. Lalu sehingga dengan demikian itu mereka bisa menjadi the best version of themselves gitu. Jadi harus tahu dulu why kita buat ini, apakah untuk produk kita atau istilahnya why ini adalah untuk titik-titik supaya titik-titik ya. Misalnya untuk bapak-bapak atau untuk pemuda tanggung ya, supaya mereka menjadi lebih baik, lebih hebat, lebih memahami function dan role-nya ya. Seperti itu. Jadi salah satu contohnya ya, konten yang mereka buat misalnya 5 skill yang dibutuhkan bapak-bapak misalnya. Bapak-bapak harus bisa ilmu pertukangan misalnya. Bapak-bapak harus bisa ilmu keuangan. Bapak-bapak harus bisa memasak misalnya, seperti itu. Jadi memberikan suatu konten yang membantu menyadarkan bapak-bapak untuk meningkatkan skill mereka. Lalu berikutnya adalah
yang punya traffic, yang punya uang ya. Jadi bagaimana kita itu bisa Instagram kita itu bisa banyak trafficnya. Dan tentunya opportunity itu berada di mana hal yang orang butuhkan dan juga orang mau bayar, dan di situ juga ada irisan talent dan passion kita, apa yang kita pandai, apa yang kita senang lakukan ya. Dan kita masuk sekarang ke understanding the machine dan understanding the human, sehingga kita dapat more traffic. Dan tentunya di sini kita bisa melihat bahwa understanding the machine now, algoritmenya bahwa yang namanya Instagram itu memberikan impression atau jangkauan dari postingan kita, pertama ke 10% followers kita. Apakah dari 10% followers kita itu mereka berinteraksi apa enggak? Apakah mereka likes? Apakah mereka comments? Apakah mereka share gitu? Jadi kalau pada saat interaksinya bagus, maka mesin akan lemparkan ke 10% berikutnya. Tapi bila mana ternyata postingan tersebut tidak ada yang komen, tidak ada yang like, atau sangat sedikit, maka berhenti sampai di situ. Jadi, ya, mesin akan melihat bagaimana hubungan kita dengan follower-follower kita, bagaimana kita itu bisa membuat followers kita interest dengan apa yang kita posting. Dan seberapa sering kita posting, karena pada saat kita 2 minggu tidak posting, pasti follower kita akan berkurang. Jadi, mesin itu mempelajari hubungan kita dengan follower kita itu seperti apa, how close our relationship ya, dan seberapa baik kita mengadres interest daripada follower-follower kita. Pada saat kita itu berhasil dalam mengadres, maka mesin akan membantu menjangkau orang-orang yang lebih luas dari follower-follower kita. Bila ternyata semakin disukai, maka mesin akan membantu ke jutaan, istilahnya kalau di Instagram itu ada kayak feeds engine, di mana ada jutaan orang yang bisa melihat postingan kita gitu. Postingan kita itu kan bisa berupa gambar, bisa berupa video, bisa berupa carousel. Carousel itu artinya like ada 10 meme atau 10 poster yang disusun berturut-turut ya. Ya, jadi intinya adalah bagaimana supaya Instagram kita itu sangat niche itu artinya spesifik. Misalnya konten kita itu tentang konten Instagram yang viral misalnya, sehingga isinya adalah mengajarkan cara membuatnya, terus juga termasuk kasih contoh-contohnya ya, sehingga di situ bisa membuat relationship dengan orang-orang yang memfollow kita gitu. Dan dari sisi human-nya, bagaimana kita memberikan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka sukai. Oke, baik. Ini saya potong sedikit, Pak Frans. Kalau kita bicara masalah mesin dan human ya, berarti kan ini kan sudah masuk ke step yang begitu advance, atau memang tetap ada interaksi dari human si pemilik akun ini untuk bisa memaksimalkan mesinnya, Pak Frans? Ya, ini tetap dari sisi human-nya. Jadi bagaimana, karena machine learning ini kan membaca setiap profile user ya. Apakah mereka itu memberikan konten yang bermanfaat atau tidak? Apakah dia itu memberikan konten yang disenangi dan disukai, karena yang namanya Instagram itu mereka adalah social media di mana mereka berusaha untuk menciptakan konten yang disukai, sama seperti kayak TikTok ya. Baru kemarin saya dengar bahwa TikTok itu ternyata setiap bulannya dilihat oleh 20 miliar orang ya, di comments, di engage dan sebagainya. Jadi semakin disukai, semakin di-engage, itu maka value-nya Instagram itu akan semakin tinggi. Oleh karenanya, dia akan meng-encourage postingan-postingan yang bermanfaat, yang disenangi, yang dibutuhkan, yang orang senang ber-engage atas postingan tersebut. Oke, baik. Pak Frans Budi Pranata, kita break dulu. Pak Eloy tahan sebentar ya. Nanti kita siap. Karena ada kata-kata why di sini. Tapi nanti di sesi berikutnya. Dan silakan untuk Anda Smart Listeners dan juga sahabat Sonora yang ingin bergabung, Anda bisa saksikan kami live di kanal YouTube search Smart FM Live Streaming. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu dan juga tamu ngobrol kita Pak Frans Budi Pranata. Hari ini kita masuk ke digital content marketing ya. Ada 8 rahasia membuat konten sosmed yang viral dan baru menyentuh rahasia yang pertama aja udah panjang banget gitu. Keterlibatan dari machine and human sudah dijabarkan dari Pak Frans. Tapi saya minta perspektifnya Pak Eloy Zaluhu, silakan. Oh wow, this is so good Mas Daril ya. Yes. Dan itulah sebab kita sangat sangat tekun untuk membicarakan tema-tema seperti ini. Ini sudah minggu yang ketiga karena betul saya sangat yakin bahwa go digital or die itu menjadi hal yang harusnya terus kita ingat, dan kepada para pelaku usaha di luar sana, kepada para pendengar kita sudah tidak bisa lagi lari dari realita ini. Itu bahkan Mas Daril, karena Pak Frans dan juga saya itu meyakini bahwa masyarakat Indonesia termasuk UMKM tentu saja untuk betul-betul memahami cara go digital ini, maka kami bahkan mengadakan itu Mas Daril, ada coaching itu. Oke. Karena pembelajaran seperti ini itu harus latihan sebenarnya, harus dilatih, dipraktekkan. Iya, dan mulai nanti tanggal 17 ya, mulai tanggal 17 Juni ini Pak Frans saya juga akan dampingi itu selama 5 kali berturut-turut. Berarti sekali pertemuan itu bisa 2 jam ya, dan selama 5 minggu untuk kita bisa mendampingi, memberikan coaching kepada teman-teman yang benar-benar serius mau mendalami, memahami, menguasai sampai bisa yang namanya digital marketing and selling ini. Jadi masih ada beberapa tempat untuk mendaftar, dan semua informasinya ada di Instagram saya dan juga Pak Frans. Nanti saya juga akan menyampaikan nomor telepon yang bisa dihubungi ya. Jadi saya kira ini masih banyak hal yang kita bisa bahas. Tentu tadi yang mengenai why itu penting sekali. Cuma nanti Pak Frans ini masuk pertanyaan juga ke saya, bagaimana kalau ternyata follower sosmednya itu masih sedikit? Apakah itu berdampak kalau dia mengikuti apa yang menjadi saran-saran Pak Frans pada pagi hari ini? Karena pergulatannya sendiri ini dari baru ratusan, gimana ini bisa menjadi ribuan? Nah, padahal tadi sudah ada contoh ya yang bapak-bapak ID itu ya Pak Frans. Ya, silakan dilanjutkan Mas Daryo. Ya, oke. Pak Frans, kita boleh masuk ke poin yang kedua dulu sebelum nanti kita bahas pertanyaan yang masuk di lainnya Pak Eloy, karena ini keterkaitannya adalah dengan profil target customer-nya. Nah, bagaimana Anda bisa jelaskan Pak Frans? Oke, jadi pertama setelah kita memiliki account Instagram tersebut, kita perlu memahami ada 4 hal ya. Pertama, demographic daripada followers kita. Dari segi male, female, economic class-nya, lalu education level-nya. Lalu juga kita behavior-nya, karena ada yang behavior-nya mereka itu jam aktifnya itu siang hari ya, atau ada yang malam hari gitu ya. Terus juga apakah behavior-nya itu senangnya kalau ditanya rame gitu, atau yang tidak seperti itu. Lalu juga kita perlu lihat transactional-nya seperti apa. Apakah mereka itu orang yang senang kalau kita posting tentang traveling, tentang family, tentang fashion, tentang makanan. Jadi kita bisa lihat pada saat kita posting tentang makanan ternyata ramai sekali misalnya. Tentang fashion seneng banget misalnya. Seperti itu. Jadi kadang kita harus testing mana yang mereka suka, atau kita tanya ke mereka itu senangnya kalau kita posting apa, tentang finance atau tentang kuliner atau lifestyle atau apa. Itu dari sisi transactionalnya. Lalu yang keempat dari sisi psikografiknya. Jadi setelah memahami tadi demografiknya, transactional type-nya, behavior-nya, maka kita putuskan apakah kita mau yang inspiring atau yang mau information, mau yang educate atau mau yang engage gitu. Lalu menariknya adalah bahwa ternyata span of attention-nya manusia itu lebih pendek daripada span of attention-nya ikan mas koki. Jadi attention-nya kita itu hanya less than 10 seconds sebenarnya. Jadi oleh karenanya apapun yang kita buat itu haruslah sesuatu yang, jadi ada kuadran ini ya. Either konten kita tuh boring sampai interesting ya,
apakah konten kita itu killing the time sampai useful, bermanfaat, ya. Nah, orang itu senangnya kalau dia either dia killing the time atau useful, karena makanya TikTok itu laku karena orang iseng, orang ingin melewati waktu ini ya. Tetapi interesting. Jadi walaupun killing the time tapi interesting, orang senang. Misalnya saya bikin trik sulap bagaimana pisang melayang-melayang di wajah saya. Itu walaupun killing the time, artinya no value, usefulnya itu nggak terlalu banyak gitu. Tetapi interesting karena orang jadi penasaran apa itu ya. Nah itu dari sisi tampilan. Lalu ada lagi kuadran yang namanya, sorry kata-katanya agak kasar ya, formula untuk viral ini disebut formula yang irisan antara ini disebut formula anjing banget. Anjing banget itu maksudnya like konyol banget, like lucu banget, atau like gila banget gitu lah, something like that. Ini irisan antara I don't know, but I think it's interesting. Saya tidak tahu, tapi saya rasa itu menarik. Lalu irisan yang satunya lagi, saya sudah tahu, tapi can you give me more detail? Saya udah tahu, tapi saya penasaran lebih rincinya apa. Jadi irisan antara itu, antara yang saya tidak tahu tapi menarik, dan antara saya sudah tahu, tetapi can you give more ya. Contohnya adalah, ada misalnya, ini cukup viral, Dr. Dika, dia bercerita bahwa kalau lari itu jangan pakai masker. Ini sesuatu yang orang-orang bilang pada pakai masker, terus tapi kalau lari nggak boleh pakai masker gitu. Jadi orang penasaran kenapa menurut dokter ini jangan pakai masker dan bagaimana caranya supaya safe gitu. Contoh lagi yang lain, ada yang mengatakan bahwa kalau kerokan itu bisa bikin mati misalnya. Itu orang penasaran, itu juga viral ya, kayak gitu. Oke, ini kerokannya jangan di tengah jalan tol mungkin ya Pak Frans. Oke, Pak Eloy, sebenarnya kalau keterkaitannya dengan konten sendiri itu besar nggak sih kalau untuk bisa mempengaruhi masalah selling? Kan ini kan ada profil target customer-nya, ada machine and human-nya. Nah, kontennya bagaimana? Ini saya minta waktunya ke Pak Eloy dulu nih sebelum nanti dijelaskan secara gamblang oleh Pak Frans. Oh ya, pasti ya. Justru kalau kita mempelajari semakin dalam ya, saya belajar semakin banyak dari Pak Frans. Maka memang ya, saya melihat orang-orang yang benar-benar bisa berhasil dalam industri apapun, dan saat ini, di era digital ini, ternyata orang-orang yang memang mesti fokus sih ya. Karena ini tadi kan mesti belajar, ini basic marketing, tetapi ini sangat penting untuk ternyata berhasil juga nih di dalam digital marketing and selling. Tadi bayangkan, kita mesti mengenal loh, itu demografik, mengenal profil target customers kita. Memang, kalau kita nggak mengenal siapa yang menjadi target customer kita nggak mungkin kan bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Nah, saya sendiri jadi pingin penasaran terus nih, mau dengar gimana nih Pak Frans. Dan tadi saya bilang, kenapa diperlukan yang namanya latihan dan praktek untuk hal-hal seperti ini, supaya apa? Supaya benar-benar kita bisa memenangkan the new normal ini. Saya kira seperti itu. Jadi konten so pasti, itu pasti. Tapi pertanyaannya adalah gimana cara kita berlatih untuk kita bisa melakukan semua ini dan menguasainya. Demikian Mas Daryl. Berarti dari sisi praktisi dan sisi akademisnya ini lengkap hari ini ya. Pak Frans Budi Pranata selaku praktisi akan menjabarkan banget tentang jenis konten termasuk formulanya dan dimaksimalkan oleh timnya Pak Eloy berhubungan dengan bagaimanakah cara praktek di kesehariannya Pak Eloy ya. Lewat sebuah event ya. Oke, Pak Frans boleh kita colong dulu formula sama jenis kontennya bagaimana Pak Eloy? Pak Frans, karena ini keterkaitannya erat sekali nih. Kalau formulanya oke, ya menentukan kontennya juga oke gitu ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi ada alasan kenapa orang likes. Yang pertama karena mereka menunjukin ini saya ada di sini nih ya kan. Terus ada alasan kenapa orang komen, karena untuk menunjukkan how smart they are, how funny they are ya. Lalu ada alasan kenapa orang share, karena orang merasa ini bahasa kasarnya itu holy shit, ini sesuatu yang teman-teman saya harus tahu. Sehingga dia share. Seringkali saya pernah lakukan satu postingan itu di mana di-share oleh ratusan orang sehingga kita dapat ribuan followers ya dalam hitungan beberapa hari, hanya karena orang merasa bahwa materinya ini manfaat banget. Jadi di Instagram itu ada satu titik di mana orang bisa melakukan sharing ke teman-temannya mereka, ke 5 temannya dan sebagainya. Nanti temannya bisa sharing lagi. Maka itu yang bisa menjadi viral. Bagaimana kita bikin suatu konten yang menurut teman-teman kita itu ini sesuatu yang semua orang harus tahu gitu. Lalu
ada 7 dosa manusia yang kalau kita lakukan posting itu orang akan selalu tertarik untuk engage di sana ya. Yang pertama ya, ini ya mungkin industri yang paling laku online sebelumnya itulah pornografi ya, lust. Jadi dulu itu yang namanya online itu yang laku itu pertama kali itu adalah lust, jadi kayak pornografi lah. Baru setelah itu online gambling ya kan. Jadi dosanya itu lust, jadi menampilkan sesuatu yang menimbulkan stimulasi ya lust lah, you know lust means ya. Oke. Pornografi ya. Saya agak kurang paham sepertinya ya. Ya. Silakan Pak. Yang kedua itu gluttony. Gluttony itu excessive and ongoing eating of food or drink. Jadi pada saat ada video orang makannya tuh besar sekali, satu meja itu dimakan habis atau minum sangat banyak gitu, itu orang jadi bisa viral karena ini crazy nih, ini sesuatu yang langka gitu ya. Lalu yang ketiga itu greed, keserakahan atas material goods. Jadi orang yang menumpuk, menimbun dan sebagainya. Pada saat kita menampilkan keserakahan itu orang tertarik untuk menontonnya. Lalu yang keempat adalah sloth atau kemalasan yang berlebihan ya, atau kegagalan untuk bertindak menggunakan talents-nya ya. Kemalasan ya, menunjukkan kemalasan sehingga akhirnya terjadi masalah ya misalnya. Lalu yang kelima kemarahan ya, strong anger and hate towards another person. Makanya ada salah satu blogger atau YouTuber itu sangat disukai karena dia kerjanya marah-marah terus. Orang penasaran dia hari ini marah tentang apa gitu. Oke. Seven Sins-nya ditahan sebentar ya. Ya. Nanti kita sambung lagi. Saya harus break dulu. Semoga ini nggak dosa nge-break Pak Frans Budi lagi bicara nih. Nanti kita sambung lagi di sesi terakhir. Tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan di sesi terakhir ini sudah dijabarkan ada 6 rahasia ya. Yang pertama pahami machine and human-nya, kemudian profil target customer Anda, jenis konten, formula, alasan follower atau orang like, comment, dan share, dan sumber traffic dari 7 dosa manusia. Tadi baru 5 dosa, semoga saya nggak dosa tadi nge-breaknya di sesi ketiga tadi. Mohon izin Pak Elo ya, nanti kita wrapping semuanya. Pak Frans Budi, dilanjutkan dulu. Dosa kelima mungkin boleh di-review sedikit tadi, sempat terputus informasinya. Jadi dosa kelima adalah kemarahan ya, strong anger and hate towards another person. Ini ada satu YouTuber itu dia kerjanya marah-marah terus, tapi followernya banyak karena orang senang kalau lihat dia marah. Dan Pak Deddy Kobusnya salah satu yang senang kadang nunjukin kalau dia marah gitu ya. Terus yang keenam itu envy ya, the intense desire to have an item that someone else possesses. Jadi kalau kita bikin video yang menunjukkan keiri hatian karena ingin memiliki barang orang lain gitu, itu salah satu yang orang juga senang menontonnya. Dan yang ketujuh adalah pride ya, excessive view of oneself without regard for others. Jadi nunjukin wah bangga dia tuh punya ini, dia punya apa, material yang berlebihan dan sebagainya. Itu juga orang senang melihatnya karena apa, either dia pakai emas di seluruh badannya atau dia pakai mobil mewah dan sebagainya. Ini 7 scene yang bikin orang tertarik. Mau komentar Pak Elo silakan. Menarik ya. Tinggal sekarang Mas Daril mau memilih menggunakan yang pertama 2 atau sampai 7 untuk membuat konten yang viral ya. Tentu yang pornografi ya jangan, kecuali ya, tapi ya itu menarik sekali saya kira ini. Kita lanjut kepada rahasia yang keberapa Pak Frans? Rahasia nomor 4 kah? Iya, saya lanjut lagi ya. Tapi yang paling penting itu bagaimana kita kasih customer satisfaction. Ada satu contoh gini, satu penjual ketoprak itu laku banget, laris banget, hanya gara-gara dia itu kalau biasa ketoprak itu kerupuknya kan di atas. Dia itu memberikan satu piring kerupuk terpisah. Jadi menunjukkan kemurahan hatinya memberikan kerupuknya secara terpisah. Jadi ini nilainya nggak seberapa kerupuk, tetapi karena seperti itu orang jadi senang makan ketoprak di situ gitu ya. Terus ada contoh lain lagi,
misalnya Amantur ya, dia itu mengirim orang untuk umroh, untuk umroh lah ya. Dia itu bayarnya pada saat sudah pulang. Pada saat sudah pulang baru bayar. Itu salah satu yang kasih value, orang jadi yakin bahwa ini pasti aman nih, nggak mungkin ditipu uangnya ya kan. Lalu contoh lain lagi itu ada kampung laut. Kampung laut itu kalau Anda ulang tahun hari ini, Anda makan gratis sepuasnya. Tetapi tentunya logika di balik itu adalah pada saat kita ulang tahun, kita pasti kan nggak mau datang sendiri. Teman-teman kita ajak ada 10 orang atau lebih. Nah, teman-teman kita itu bayar. Jadi rugi nggak restoran itu kasih gratis untuk yang ulang tahun? Nggak rugi karena dia nggak mungkin rayain ulang tahunnya sendiri kan. Dia bisa aja bawa 10 orang, 100 orang kayak gitu. Jadi ada value yang ditawarkan hidden value yang ditawarkan sehingga membuat orang tertarik. Oke, baiklah. Satu yang ingin saya tanyakan dari tadi tuh tertahan masalah giveaway. Sekarang kan lagi musim, lagi trending banget Pak Frans Budi. Giveaway dengan memberikan banyak sekali hadiah. Apakah ini sebetulnya bisa membuat profil target customer kita itu rata gitu loh, nggak cuma bapak aja atau mungkin juga pemuda tanggung saja yang bisa menjadi bagian dari apa yang kita tampilkan? Iya, jadi absolutely Pak. Jadi apa yang orang bisa icip-icip, bisa cobain dulu ya, itu akan sesuatu yang sangat disambut dengan senang hati. Karena sifatnya manusia itu senang sekali menerima. Walaupun dia sudah kaya raya, kalau di-give pun setiap orang itu masih senang kalau menerima sesuatu ya. Secara psikologis begitu ya? Secara psikologis gitu. Oke. Pak Daryl, ada satu rumus lagi yang saya harus bagikan kalau misalnya ada waktu ya. Itu ada 6 steps. Steps itu yang pertama adalah social currency. Ya. Social currency itu maksudnya adalah setiap orang itu selalu peduli dengan bagaimana mereka terlihat di depan orang lain ya. Mereka ingin terlihat pandai, keren, serba tahu dan sebagainya. Jadi pastikan untuk mengetahui apa yang paling diinginkan oleh seseorang atau audiens potensialmu dan buatlah orang menjadi orang dalam. Buatlah itu jadi gue banget itu. Ya. Lalu yang berikutnya adalah T-nya itu trigger ya. Contohnya adalah bagaimana kita itu bisa, contohnya ini menjadi tip of tongue ya, artinya menjadi brand atau seseorang yang diingat pertama kali saat mendengar sesuatu. Contohnya ya, ada yang namanya Psy itu yang menciptakan Gangnam Style ya. Walaupun sudah 8 tahun ya, kita masih ingat sama dia karena dia tuh men-trigger kita atas sesuatu, atas musik atau gaya gitu. Jadilah Anda menjadi trigger itu yang pertama kali. Ya. Oke. Lalu berikutnya emotion ya. Oke, emotion. Bagaimana kita itu bisa memberikan konten yang memberikan emosi yang positif atau heroik ataupun negatif sehingga ini menjadi viral karena ini menyentuh perasaan banyak orang. Contoh ya, videonya George Floyd misalnya itu menjadi sangat-sangat viral itu. Karena emosi orang jadi terpancing ya. Lalu juga berikutnya publik. Bagaimana account kita itu open, jangan sampai account kita close. Oke, baik. Ini waktu kita terbatas Pak Frans Budi Pranata, tapi saya yakin masih banyak yang mau Anda sampaikan karena memang tidak pernah cukup ya waktu untuk diberikan 1 jam itu mengekspos semuanya. Tapi mungkin kita boleh ke Pak Eloy dulu. Pak Eloy, Anda selaku tuan rumah di program ini. Terima kasih. Thank you so very much Pak Frans. Dan smart listener sahabat Sonora, kita belajar banyak. Nah, saya kalau tadi memulai dengan code, saya mau membuat Anda juga terlibat emosinya dengan quote yang berikut ini, yaitu bahwa everyone was a beginner. Semua orang tuh di awalnya seorang pemula kok. A manager was once a cashier. Seorang manajer toko awalnya itu memulainya dengan seorang kasir saja. The owner was once an employee. Seorang pemilik perusahaan awalnya juga sebagai seorang karyawan kok. The master was once a student. Seorang guru besar awalnya juga seorang murid. The head chef was once a trainee. Seorang tukang masak yang hebat, awalnya juga seorang pemula. A superstar was once a nobody. Bahkan seorang superstar dalam bidang, let's say,
film misalnya. Awalnya juga bukan siapa-siapa. Yang saya mau sampaikan sama listeners dan sahabat Sonora, we all have to start somewhere. Kita harus memulainya. Dan karena go digital or die, maka kita tentu harus memulainya. Nah, mungkin ketika kita bicara banyak, ada di antara kita, khususnya teman-teman di UMKM yang merasa, oh man, ini gua nggak ngerti nih mesti ngapain nih. Karena itulah kenapa Pak Frans dan saya, kami memutuskan untuk mengadakan hanya untuk 20 orang, ya. Untuk namanya itu coaching, digital marketing and selling. Dan semua yang kita bicarakan tadi, itu akan dijelaskan lebih detail dan diulang-ulang oleh Pak Frans. Sampai akhirnya Anda dan saya itu bisa memahami. Remember, we have to start somewhere. Kita harus memulainya. Karena itu silakan, semua informasi sudah ada di Instagram saya dan Pak Frans. Tapi kalau Anda mau catat nomor teleponnya, silakan di 0813 983 98127. Saya ulang, silakan pelan-pelan dicatat, 0813 983 98127. Kelas dimulai Rabu 17 Juni minggu depan dan seterusnya selama 5 kali berturut-turut, praktek sampai bisa. Seperti itu, Mas Daryl. Baiklah, mungkin untuk informasi lebih lanjut, karena mungkin Pak Elo terlalu cepat menjelaskannya, bisa coba follow Instagramnya di @eloyzaluhu, dan juga Pak Frans di Instagramnya di mana, Pak? Budi U-Coach. Budi U-Coach ya? Ya, U-Coach ya. Iya, oke. Budi U-Coach itu bahasa Indonesianya. Dan inilah akhir dari program perbincangan kita. Kita ketemu lagi nanti di Senin minggu depan dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Pak Frans Budi Pranata, terima kasih banyak waktunya sudah sharing bersama kami. Sehat-sehat, salam untuk keluarga semuanya. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluhu. Keep the smile, be the 10Xers. Iya. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.